Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan ini ada pemirsa yang tanya soal mengurangi asap. Jadi beli oli yang bisa mengurangi asap. Mungkin yang dimaksud adalah aditif ya, karena harganya mahal sekali. Dan ya kalau nggak salah 300 ml, 250 300 ml. Dan memang di pasaran ada beberapa produk yang fungsinya adalah untuk mengurangi asap. Jadi dijanjikan kalau pakai aditif tersebut asap akan berkurang. Ada bermacam produk, tapi yang kalau nggak salah ada datanya adalah dari Bardahel. Jadi dari Bardahel punya juga produk yang mengurangi asap. Selain Bardahel juga ada Lucas, ada apalah gitu ya, merek luar. Nah, dari merek-merek tersebut, terutama yang merek luar, sebenarnya sudah cukup banyak ya review YouTuber luar untuk produk-produk tersebut. Dan kebanyakan dari review tersebut adalah negatif. Jadi sudah pakai aditif tersebut tapi masih berasap. Sudah pakai aditif tersebut tapi nggak sembuh. Dan ya triknya sebenarnya sama ya, yaitu dengan membuat oli lebih kental. Dan ya sepertinya pengental ini juga bukan pengental yang bagus, tapi pengental yang biasa dipakai sebagai viscosity index improver. Artinya apa? Cuma kalau dingin kok kental, kalau panas enggak. Apalagi kalau dipakai kecepatan tinggi, malah makin encer, kekentalannya nggak sesuai. Komentar negatif lain adalah setelah nggak pakai ya sama saja kembali seperti sebelumnya. Jadi ya untuk solusi berasap ini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ganti part, karena berasap itu menunjukkan ada yang nggak beres. Tentu berasap itu juga macam-macam. AFR yang salah juga bisa bikin berasap. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, berasap itu sering terjadi karena olinya yang buruk. Oli yang buruk membuat ruang oli itu kotor, keraknya juga banyak, ring pistonnya nggak bisa ngembang, membuat valve-nya jadi ada kerak banyak. Jadi sisa pembakaran jadi bocor, dari olinya sendiri jadi masuk ke ruang mesin. Kita bisa lihat dari asapnya ya. Jadi kalau asapnya cenderung gelap, itu dari oli. Kalau warna kebiruan, itu dari bahan bakar. Kalau dari bahan bakar ya, yang perlu diperiksa ya sistem pembakarannya ya. Baik dari pengapian, timing pengapian, dari apa mana? Ya non as juga barangkali ya. Terutama sistem bahan bakarnya ya yang biasanya bermasalah. Tapi balik lagi lah, solusi-solusi yang ada, solusi anti asap yang ada itu biasanya hanya mengentalkan oli, dan ya itu pun enggak terlalu efektif, karena pakai oli kental sekalipun kan kekentalan oli ketika sudah panas ya nggak beda jauh. Jadi oli meningkat kekentalannya 10% itu ya nggak beda banyak. Mungkin disebut pengental, tapi sebenarnya mengentalkannya juga nggak banyak kalau kita lihat di suhu tinggi atau selama pemakaian. Kalau kondisi dia mungkin bisa 2 kali lipat lebih kental. Tapi kondisi jalan, kondisi mesin nyala,
itu bisa jadi cuma meningkat 10%, paling mentoknya kayaknya 20% lah, tapi mestinya cuma 10% maksimal. Kita lihatlah dari spesifikasi oli 20W50 kinematic viscosity di suhu 100 derajat Celcius kan paling 18 gitu ya, sementara yang 10W40 paling ya 15, yang 10W30 paling ya 13. Itu kan cuma beda berapa persen gitu, nggak sampai 2 kali lipat. Dan ya kalau menurut penulis kebanyakan problem dari berasap itu bukan karena olinya kurang kental ya, tapi di mesin ada masalah. Jadi pakai oli kental itu bukan solusi. Kadang juga yang pakai oli kental lapor podoai. Kenapa podoai? Ya itu tadi, karena kekentalan nggak beda jauh. Justru ya untuk soal berasap ini lebih banyak laporan positif dari pemakai minyak goreng, dari yang pakai campuran ya. Entah kalau yang 100%, tapi rasanya ada juga sih. Cuma dari yang pakai sebagai campuran ini sudah terbukti banyak ya. Banyak itu sudah lebih dari 20 untuk testimoni yang masuk ke channel penulis, baik yang kupas 2 ataupun yang kupas otomotif. Dan kebanyakan itu laporannya mendingan ya, jadi bukan berarti hilang, tapi berkurang, asapnya jadi lebih sedikit. Ini terjadinya kisaran kisaran puluhan kilometer. Jadi terjadinya berkurang asap itu enggak dalam 1 atau 2 kilometer, tapi perlahan, puluhan sampai ratusan kilometer gitu ya. Nah kalau gejalanya seperti ini ya kemungkinan karena kerak oli yang lama itu jadi berkurang, kerak yang membuat seal jadi nggak rapat, terus yang membuat ring piston jadi nggak ngembang. Ya memang sih ya, ada fakta bahwa minyak goreng itu membuat ruang bakar jadi lebih hitam. Itu terutama untuk minyak sawit. Kalau minyak jagung nggak terlalu. Ini juga bisa dilihat di uji pembakaran, di mana yang minyak jagung kerak sekitar oli yang dipanggang itu lebih sedikit daripada minyak sawit. Rupanya kandungan palmitic acid atau stearic acidnya yang membuat munculnya kerak ini. Jadi ruang bakar jadi hitam. Tapi ciri khasnya karena minyak goreng itu rasanya adalah tidak sampai muncul kerak-kerak yang menyumbat. Jadi emang hitam, tapi nggak sampai timbul-timbul gitu setahu penulis ya. Sayangnya nggak ada foto ataupun video untuk yang mengalami ini. Di YouTube ada video yang ngomong, oh gara-gara minyak goreng terjadi ini. Tapi untuk video tersebut bisa dilihat di video-video channel tersebut yang sebelumnya. Video yang sama dipergunakan juga untuk ngomong, untuk cerita bahwa oli habis efeknya seperti ini. Jadi itu video recycle ya. Video yang sama dipakai seakan-akan merupakan peristiwa yang lain. Jadi ada yang kasus oli bekas, kadang oli habis, dan kebetulan minyak goreng juga jadikan cerita juga. Jadi video yang sama ceritanya bisa beda-beda. Kasarannya dia nipu lah. Jadi di video tersebut bukan kasus pemakaian
minyak goreng yang menyebabkan piston hitam beneran, ya. Kalau untuk ruang bakar sendiri, penulis lebih pilih solusi dari bahan bakar, pakai aditif bahan bakar. Ya cuma ini ini sudah lama ya penulis nggak pakai campuran minyak samin cap onta atau margarin lagi di bahan bakar. Tapi yo entah mengapa kok sip terus, padahal ini pakai pertalite. Ya memang tenaga gak mantap curak gitu, tapi sudah berbulan-bulan ini pakai pertalite terus tanpa campuran apa-apa kok sih termasuk oke ya tarikannya ya. Jadi rupanya pertalite yang sekarang ini standarnya sudah cukup tinggi, jadi nggak terlalu parah, nggak separah yang dulu. Tapi emang ini ya secara tarikan juga nggak separah dulu, karena ya penulis dulu itu pakai pertalite akselerasi biasanya 20-21 detik ya, 0-100 nih, 0 sampai 100 km per jamnya, bisa sampai 21 detik, akan 22, tergantung oli tentunya. Ini sekarang akselerasi ya mungkin kadang 20, tapi bisa nyampe 18 detikan juga, 18 detik, 18,7, 19,1, tergantung dari kondisi. Ya tentu kalau ngelawan angin ya tetap sih ya, tetap misalnya nggak bisa nyampe 100. Tapi kalau kondisi ya normalnya bisa 18 detikan. Di video terakhir, di video uji oli terakhir 0-100 nya ya 18 detikan. Jadi rasanya ya kalau soal asap ini kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena bahan bakar ya harus dari bahan bakar yang diolah-atik. Tapi kalau misalnya karena kerak, karena misalnya pakai oli dealer, pakai oli rekomendasi LDIC gitu ya, kan mereka nggak memperhitungkan kerak ruang oli, kerak ruang bakar, ring piston, macam-macam. Nah coba pakai minyak goreng 10% dulu, dan tentu nggak sembarang minyak goreng ya. Minyak gorengnya kalau bisa minyak jagung atau paling nggak merek KCO. Atau juga pakai minim ya, kalau nggak bisa beli minyak jagung pakai Vilma atau KCO. Untuk merek jangan pakai Mazola kalau untuk minyak jagung ya. Dianas, Masuka, CCO, apa mana? Ambol alias. Tapi yang jelas, kalau untuk asap yang dari oli itu biasanya karena ada kerak di ruang bakar, dan ini butuh campuran oli yang bisa mengurangi kerak, dan yang bisa mengurangi kerak adalah oli yang punya daya pelarut yang kuat. Oli dengan daya pelarut yang kuat itu adalah dari bahan grup 1. Masalahnya sekarang nggak ada lagi ya oli grup 1 yang penulis tahu. Mungkin ada merek Omega, tapi entah masih ada atau enggak, atau ya ono sing murah atau enggak, karena yang tersedia harganya 600.000 1 liter. Terus yang berikutnya ya ester. Coba masalahnya penulis coba beli 2 produk ester, aditif ester ya, Schaefer Moly EP ya, sama Manol ester. Mengecewakan. Schaefer Moly EP kok ester nggak wis bola lihat. Yang jelas kalau Manol ester itu penulis coba
ya, ternyata gak kroso ester, beda daripada oli yang ada esternya. Jadi penulis sudah coba beli beberapa oli yang ono ester, beda ya. Jadi kayak yang terakhir itu Foam PR50, itu kan ada esternya ya, rasanya kayak mirip-mirip kalau olinya sudah kecampuran minyak goreng, cuma gak encer karena memang ester itu nggak encer. Esternya mestinya di ester ya. Oli polyester juga penulis sudah coba, oli Redline itu ya sama, kesannya kayak pakai campuran minyak goreng. Nah, mono ester nggak kayak gitu. Boh opo sini ya, solusinya akhirnya ya cuma minyak goreng ya, campur 10%. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.